Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirmu'min, Bismillahir'azizil hakim. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Khaliq, Bismillahil Ghaffar, Bismillahil Wadudil Majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Basit, Bismillahil Khafid, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirmuzil, Bismillahis-Sami', Bismillahil-Qawiyyil Matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahna bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa anhina jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa afu ya karim, wa afu ya rahim, wa afil lana junubana bifadlika ya akramal akramin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami. Taqabbalallahu minna wa minkum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ba'asu di kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah tumbuh berkembanglah cinta kasih kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikannya nikmat, rezeki dan kebajikan yang banyak di dunia maupun di akhirat, dan terkhusus di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dihormati Habib Muhammad Al-Habsyi, alhamdulillah pada malam ini beliau dapat berhadir ya. Habib Muhammad, mudah-mudahan pian panjang umur, sahih jasadahu, wasabit imanahu, wa ahsin amalahu, wa ilal khair qaribhu insyaallah, wa ja'allahu min ibadillahi sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang lainnya yang ulun hormati, para guru-guru agama, mudah-mudahan dengan kedatangan dan kehadiran pian sabarataan menambah berkah dan rahmat bagi majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah,
Maqadaka syai'un mislul wahmi. Nah, itu aja kata-katanya, ringkas sekali. Maqadaka syai'un, tidaklah angan-angan itu, hayal-hayal itu, sesuatu itu bisa ditahan. Mislul wahmi, bisa ditahan semisal atau seumpama dia adalah waham-waham yang ada. Ketika dia berjalan, bergerak, tidak ada yang bisa menahannya untuk terus-menerus melakukan sesuatu yang ditujunya. Hai al-wahmu amrun adami wa huwa diddul hakikatil wujudiyah. Itulah yang disebut dengan waham, yaitu urusan adami yang tidak ada sebenarnya. Waham itu artinya angan-angan. Bahasa kita angan-angan itu khayal-khayal. Jadi kalau seseorang itu menghayal sambil memejamkan mata, menghayal ke sini, ke sana, kemari, itu tidak ada satupun yang bisa menahannya. Iyalah, siapa yang bisa menahannya? Ya menghayal. Makanya kalau ada orang minum obat apa itu? Obat apa yang koplo, obat apa itu? Narkoba lah. Itu membangkitkan khayal. Ya kah? Cuma kira-kira tidak ada yang pengalaman sinilah. Membangkitkan. Jadi manusia itu tanpa dibangkitkan pun sudah luar biasa hayalnya. Membayangkan jadi laba-laba bisa meloncat di atas rumah orang, gitu kan? Menghayal, apalagi jadi Superman. Padahal jadi Superman tuh kurang bagus. Kenapa? Celananya di luar, celana dalamnya di luar lah. Angan-angan, membayangkan angan-angan. Itu tidak ada yang bisa menahannya, apalagi kalau pakai obat. Nah, dia bisa masuk ke mana, ke WC, duduk bisa seharian dia. Kalau sudah pakai obat, tidak ada yang bisa menghalanginya, kata saya. Karena itu jangan coba-coba memulai dengan hayal demi hayal. Jangan coba-coba, apalagi berbuat angan-angan. Karena sesungguhnya juga hakikatnya hayal itu amrun adami, urusan yang adami yang tidak ada. Menghayal jadi bos, coba ya jadi bos. Adalah, nyatalah, tidak nyata. Makanya ada pepatah mengatakan lebih baik makan gumbili, tahu lah. Apa kata orang? Jawau, apalagi singkong, ketimbang makan roti dalam hayal. Nah itu kan lebih baik makan singkong nyata daripada makan roti tapi hayal. Ada kisah Paloy. Cuma tadi kisah anu lah, tadi bagian season tadi tidak sempat berkisah lah, kisah Paloy dulu. Nah sempat Abah Suryan menunggu benar kisah Paloy. Ini yang rame nih, Paloy duduk di kafe bawa istri, kesian istri. Ini bawa anu di kafe. Kafe tahu ya, kafe lah, warung. Duduk aja bawa istri, wah senang benar istri. Baru kali ini jar, Mas mengajak saya ke kafe jar. Wah, iya Paloy. Tiba-tiba ada anu Paloy ini juga asik juga, kopi pipe. Minta kopi sambil berokok. Paloy ini, lipus-lipus rokok. Rokoknya nang anu nih, Xbot nih apa nih? Rokok Xbot nah. Lipus-lipus Paloy. Minum kopi sambil istrinya macam-macam istrinya diambil. Berokok di kafe, berokok di kafe itu kan ruangan ya ada AC-nya, berokok Paloy ini. Pas ada perempuan lewat, perempuan masih muda aja. Pina bunting, pina hamil. Mas, maaf mas, saya hamil mas jo. Wah, kira Paloy. Siapa anda aja Paloy? Istrinya mendengar. Wah, belagu lagi Paloy ini jar istrinya. Simpur tekannya anu nih. Apa nih? Kopi tadi itu kopi panas itu kesama. Kenapa aja Paloy?
berlagu lagi ini Palo ini jar istrinya. Sudah tahu istri orang sampai hamil ditanya lagi siapa Anda jar. Waduh. Padahal salah sangka. Maksud saya jar perempuan tadi itu, maksud saya hamil, kamu kenapa merokok gitu kan. Iya kan? Kamu kenapa merokok di kafe nih? Karena hamil kan? Sangka istri Palo ya Pak? Hah? Wah, istri keberapa nih? Pada kan hamil. Paham lah. Palunya bertanya lagi, utakun palunya. Siapa nih jar? Wah, dia istrinya. Siapalah dia? Rasanya tidak kenal. Coba lo ibu belagu lagi dia istrinya. Disang, kalau benar istri ngaku aja istri, jangan berlagu-lagu kisah tidak tahu siapa yang mengamilinya nih. Wah, padahal memang bukan istri Palu ya dia itu. Orang hamil aja ribut melihat orang merokok. Siapa yang menghayal? Istrinya sedang menghayal. Gara-gara menghayal, istrinya menghayal sudah, padahal kan belum diselesaikan perkataan tuh. Iyalah, belum diselesaikan. Aku hamil, Mas, aku hamil. Maksudnya harusnya sambungannya kan apa? Aku hamil, jangan merokok di sini, gitu kan? Aku nih bahaya kalau hamil, gitu kan? Tapi istrinya karena sudah menghayal, pikirannya sudah kalau ini, oh berarti ini istrinya suami saya ini, istri simpanannya ini berarti. Langsung otaknya ya lah, langsung menyimbur. Maka kopi di tengah orang umum. Nah, ini bahayalah. Hayal. Nauzubillah. Wahwa didul hakikah, itu hayal itu pasti bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya, kejadian sebenarnya tidak mungkin sama, tidak ada wujudnya. Wan nafsin nakisah in qiyadiha ila umuril wahmiyatil batilah. Itulah keadaan yang terus menerus akan terjadi, batil demi batil hayalan itu, bukan hakikat. Maksudnya tadi kasus tadi menyangka Paloi berselingkuh. Kemudian sangkaan yang kedua apalagi? Menghamili perempuan. Iyalah, sudah anoklah. 3 dianggapnya lagi. Nah, 2 ada dosa dah. Sangka buruk terus. 3 dianggapnya suaminya menyimpan istri simpanan, bahkan berlagak seperti orang tidak pernah bertemu. 3 sudah, 4 tambah hijau gitu. Itulah hayal. Makanya di dalam dunia pembelajaran ilmu marifatullah, akibat kita sudah asik mengenal Allah, memahami Allah, zikrullah, otak kita tidak menghayal ke sana kemari. Otak kita apa yang terjadi? Otak kita terfokus kepada yang maha dasar, maha agung. Duduk, sholat, habis sholat. Kalau orang sholat, kalau orang biasa Allahu Akbar, pikirannya kesana kemari. Nah, kebun kunilah. Ini malam apa nih? Malam Jumat malam nih. Biasanya malam Jumat nih banyak tikus biasanya di paumaan nih. Ya kan di kebun nih. Nah, kendaraanku di depan rumah. Nah, itu kan biasa orang awam nih. Kalau dicuri maling ya apa baik diselesaikan dulu kendaraan gimana. Ini kan memahami keadaan itu. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia tidak menghayal-hayal lagi. Pikirannya fokus saat ini dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting pemahaman ini agar kita bisa memahami maksud beliau ini. Karena itu dia menjadi bertentangan min inqiyadiha ilal haqaiqi sabitah liwujudil munasibah bainahuma wa tama'in nasi inqiyadiha ilal awhamil batilah. Penyebab orang yang menghayal itu sebenarnya ada sebabnya, yaitu adanya sifat tamak di dalam hatinya, yaitu cinta dunia, rakus dengan dunia. Kan begitu. Kita karena tidak mampu, tapi kita ingin melihat orang punya sepeda
Sepeda baru, musim sepeda apa? Musim sepeda sekarang, musim sepeda Polygon. Melihat orang bisa beli Polygon, kita iri, tidak bisa, kita hanya duduk. Lalu timbullah hayalan. Bukankah penyebabnya kita tamak? Enggak. Kita ingin juga punya seperti orang, tapi kita tidak mampu, akhirnya kita menghayal. Melihat di TV perempuan cantik, artis, ya artis memang cantik biasanya. Tidak semua juga artis itu cantik lah. Jangan-jangan semuanya tidak cantik lah. Sudah. Akhirnya menyimpulkan, pikiran jalan. Nanti mencari perempuan seperti artis, iyalah. Seperti artis yang di TV. Keliling-keliling Banjarmasin, mana ada seperti artis itu. Jangankan seperti artis, satu perempuan itu tidak mungkin sama. Nah, ini kan menghayal sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Maka jangan coba-coba menghayal. Tetapi biasanya sumber hayalan itu karena sifat tamak di dalam hati. Tamak itu artinya kemarin rakus, loba terhadap sesuatu di sekeliling. Penyebab tamak minggu kemarin, sebabnya adalah lupa dengan Allah, tidak percaya dengan jaminan Allah terhadap dirinya. Nah, jadi kalau begitu, orang yang banyak menghayal ini, berarti salah satu bukti bahwa orang tersebut tidak percaya atas jaminan Allah terhadap dirinya, bahwa Allah akan memberikan kepadanya yang terbaik untuk kehidupannya. Karena itu Syekh Ajibah mengatakan dalam Iqazul Himam, beliau menyitir salah satu ayat Al-Qur'anul Karim dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak berguna pada hari itu malun, harta benda bagi kalian, wala banun, bahkan anak-anak. Yuk, pada hari apa itu? Pada hari yaumul hisab. Illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah waktu itu atau di yaumul hasyar itu, ialah biqalbin salim, karena hati yang salim. Hati qalbun salim itu yang dimaksud adalah hatinya bersih, berserah diri kepada Allah, yang tidak ada menghayal dalam kehidupan. Nah, nanti perjalanan seorang hamba itu, bila dia sudah mulai bagus dirinya, hatinya sudah mulai baik, hatinya itu tidak ada katar. Katar itu bisikan-bisikan. Kalau masih banyak bisikan itu bahaya, itu masih kurang bagus. Yang paling bagus itu hati itu diam, lalu yang dipikirkan adalah yang nyata. Yang nyata itu ialah mengingat Allah, salah satunya. Mengingat Allah yang paling banyak dominan. Allah, apa yang perlu menurut Allah laksanakan. Nanti dalam Futhul Gaib bagaimana kita ingin melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, melihat yang nyata. Jadi tidak ada katar di dalam hati. Kalau ada katar ini kan timbul nanti, katar itu bisikan. Hati yang masih tanda hati tidak baik dan baik. Hati yang salim itu hati yang melihat sesuatu itu rahmat Allah. Misalnya begini, di TV misalnya, atau di media sosial melihat penceramah ini salah, misalnya salah, anggaplah salah. Oh, hatinya, berarti penceramahnya ini, berarti penceramahnya ini, berarti penceramahnya ini, macam-macam tuh di hati. Iyalah, itu tanda hati kita masih belum bagus, bukan salim. Masih hati kita ada tamak, hati kita ada waham, hati kita menghayal, masih hati kita masih angan-angan. Hati yang baik itu hati yang diam. Makanya sampai nanti zikirnya pun adalah hu. Sampai hu, di atas hu lagi adalah tanpa huruf, tanpa suara. Zikir bahid, terpesona, mengagumi Allah. Adalah berbicara lagi kita, tidak ada lagi kagum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting supaya kita, maksud Syekh Ibnu Athaillah,
Jangan memulai hati kita dengan waham, anggapan-anggapan. Melihat ada orang kakinya kah tidak rata nih, atau dasar sengaja ke orang nih, ada orang berjalan pincang tuh apa bahasa Indonesianya? Pincang lah, tidak rata. Kakinya kah yang pincang nih, atau tanah kah yang tidak rata? Nah, ini mengapa dipikirkan itu? Yalah, itulah penglihatan. Nih mengomentari, iyalah. Nah, hati-hati jadi komentator lah. Jangan sampai menjadi komentator. Peliharalah hati, supaya hati tidak menghayal ke sana kemari, supaya hati tidak main ke sana kemari. Coba lihat main bola tuh. Kalau ingin tahu hati Anda, lihat hati main bola. Bila hati ataupun pikiran kita melihat kesalahan orang main bola, itu bukti bahwa hati kita masih belum bagus. Tapi apabila kita melihat main bola adalah melihat manfaatnya, kebaikannya, berarti hati kita sudah bagus. Nah, itu gampang termometernya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 94, nanti kalian akan datang kepada kami furada, bersendiri-sendiri masing-masing kalian, kama khalaqnakum, sebagai mana kami menciptakan kalian dari awal pertama kembali. Yang diperhatikan Allah nanti adalah hati kamu kepada Allah. Jadi kita ini di dunia sudah dijaring Allah, hati kita ini kemana? Kalau hati kita tidak bagus, ketahuan di dalam hati ini. Kata Imam Ghazali, seperti sebuah bulatan, ada titik hitam. Titik hitam itu mana? Apakah lebih banyak hitamnya ataukah lebih banyak putihnya? Ketahuan kan langsung kan? Kalau ciri khasnya begitu kan? Kalau banyak hitamnya berarti hatinya lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau putih, bersih, bening seperti susu laban, maka itulah yang dimaksud. Nah, inilah yang diingatkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim kepada Nabi besar Muhammad SAW dalam surah Ad-Duha ayat 6, alam yajidka yatiman fa'awa, ya kah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Persambungannya lagi, Guru. Wa wajadaka lam fahada wa wajadaka ilam fa'agna fa'amal yatima fala takarna. Hai Nabi Muhammad, kisah surah Duha ini dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Syekh Imam Suyuti mengisahkan 3 bulan Nabi tidak mendapat wahyu. Bingung Nabi ini, bertengadah-tengadah ke atas langit ini apa nih? Sekali turun surah Ad-Duha. Nah, kalimat alam yatima ini nih, apakah kamu Muhammad tidak mengingat? Ini Allah mengingatkan kepada Nabi. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak lupa? Dulu kamu yatiman, dulu kamu adalah seorang yatim. Fa'awa, lalu kami penuhi keperluanmu. Ya Pak, kami lindungi kamu. Kamilah yang langsung jadi walimu. Wah, Nabi Muhammad itu kan yatiman. Lalu diangkat Tuhan jadi nabi kan? Kenabian itu, nubuah itu kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajadaka lam fahada. Dulu kamu tidak mendapatkan, tidak tahu banyak apa-apa kan? Fahada. Lalu kami berikan kepadamu petunjuk. Demikian kita dalam hidup ini. Sekarang saat ini kita menyadari semua ini adalah hidayah minallah. Hidayah Allah lah kita mengenal Allah ini sedikit demi sedikit, semata-mata hanya itu. Itulah yang perlu kita pahami dan kita pikirkan dalam kehidupan ini. Faqala musannif, berkata Syekh Ajibah, patahsilu annal wahma khujubun anillahil awam wal khawas. Ketahuilah, kata Syekh Ajibah,
waham itu, angan-angan itu adalah hijab seorang awam dan orang-orang khawas. Nah, jadi kalau orang masih menghayal, dipastikan orang itu masih berada di tingkat awam, atau mungkin juga orang itu sudah tingkat khawas, masih mungkin menghayal. Nah, orang awam khawasnya masih mungkin. Wa amal khawasul khawas, adapun orang khawasul khawas, nah tingkat aulia Allah, palam mereka itu yahjibhum anillahi syai', tidak sedikit pun mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. 5 aja. Kenapa mereka itu tidak terhijab? Faqana'u bizalika, karena mereka sudah qanaah dalam kehidupan ini. Qanaah itu ialah orang yang sudah merasa cukup dalam hidup ini. Jadi orang yang kawasul kawas, dia mengingat Allah, meyakini bahwa Allah menjamin rezekinya, Allah menjamin kehidupannya akan datang. Buktinya sekarang dia masih bisa hidup. Dia mati. Dilihatnya manusia ini tidak ada mati yang kelaparan. Yang ada mati karena karena apa? Nah, karena COVID, karena apa ya lah? Ya lah. Tapi dilihatnya manusia rata-rata dijamin oleh Allah hidup mereka. Karena itu berkesimpulanlah dia, Allah menjamin rezekinya kepadanya. Berkesimpulanlah dia, Allah membimbing dan mengayomi dalam hidupnya. Tak sedikit pun Allah meninggalkannya, melupakannya. Sehingga tidak perlu dia tamak, tidak perlu dia menghayal-hayal sesuatu akan mendapatkan sesuatu untuk membahagiakan dirinya menurut pikirannya, karena itu menurutnya adalah tipuan semata saja. Mudah-mudahan kita bisa memahami makna demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalabna Allah liyarham yufarrij ammana wal gham wa yub'idna an ahli an-nar. وسيع